Baiklah, langsung saja masuk ke materinya. Penerapan hukum Bernoulli pada sayap pesawat terbang. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Daniel Bernoulli. Pada penemuan ini, Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku yang berjudul Hydrodinamika pada tahun 1738. Pengertian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli menjelaskan tentang diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Intinya adalah tekanan akan menurun jika kecepatan aliran fluida meningkat. Prinsip hukum Bernoulli pada sayap pesawat terbang. Jika kita perhatikan dengan baik, ketika pesawat akan melakukan take off, akan terlihat bentuk sayap pesawat berubah membengkok ke bawah. Kondisi ini dilakukan bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan para pembuat pesawat memperhitungkan dengan seksama kecepatan udara dan tekanan udara yang ada pada sayap pesawat menggunakan hukum Bernoulli. Hal ini dilakukan agar sayap bagian atas pesawat memiliki kecepatan udara yang lebih tinggi daripada kecepatan udara yang berada di bagian bawah sayap pesawat. Kecepatan dan tekanan akan berbanding terbalik. Ketika kecepatan udara tinggi, maka tekanan udara akan rendah. Sehingga ketika tekanan udara pada bagian bawah pesawat lebih tinggi, maka udara dapat mengangkat pesawat untuk lepas landas. Pesawat dapat terbang dikarenakan terdapat perbedaan kecepatan udara dan tekanan udara di bagian bawah dan bagian atas sayap pesawat udara. Kecepatan udara yang melewati permukaan atas sayap cenderung lebih cepat dari kecepatan udara yang melewati permukaan bawah sayap pesawat. Perbedaan kecepatan ini akan memicu adanya perbedaan tekanan udara di atas sayap pesawat dan di bawah sayap pesawat. Maka tekanan udara di permukaan sayap pesawat akan lebih kecil daripada tekanan udara pada permukaan bawah sayap pesawat. Karena tekanan akan bergerak dari tekanan yang lebih kecil menuju tekanan yang lebih besar. Dengan demikian, pesawat akan terangkat dan terbang ke udara. Baiklah, yang selanjutnya yaitu adalah prinsip hukum Bernoulli pada sayap pesawat terbang. Bagian depan sayap pesawat sengaja dirancang agar melengkung ke atas, agar udara mengalir dari bawah berdesak-desakan dengan udara lainnya mengarah ke sebelah atas. Hal ini mirip seperti air yang mengalir dari pipa yang penampangnya lebih besar menuju pipa yang lebih kecil. Akibatnya, laju udara di sebelah atas sayap meningkat. Ketika laju udara meningkat, maka tekanan akan lebih kecil. Sebaliknya, laju udara di sebelah pesawat lebih rendah dan memiliki tekanan yang lebih besar karena udara tidak berdesak-desakan. Adanya perbandingan ini membuat sayap didorong ke atas karena sayapnya menempel dan badan pesawat ikut terangkat. Gaya angkat pada pesawat terbang. Gaya angkat pada pesawat terbang dapat kita rumuskan dengan F1 dikurang F2 sama dengan setengah rho dikali A dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Dengan keterangan F1 dikurang F2 adalah resultan gaya angkat pada pesawat terbang dengan satuan Newton. A adalah luas penampang sayap pesawat dengan satuan meter kuadrat. V1 adalah kecepatan udara di bawah bagian sayap pesawat dengan satuan meter per sekon. V2 adalah kecepatan udara di bagian atas sayap dengan satuan meter per sekon. Rho adalah massa jenis fluida. Keunikan dari alat percobaan kami adalah menggunakan alat sederhana dan dapat dengan mudah ditemukan. Dan juga alat kami ini terbang dengan cukup baik sehingga dapat membuktikan bahwa hukum Bernoulli pada cara kerja pesawat terletak pada bentuk sayap pesawat. Terbang yang mengakibatkan adanya gaya angkat pesawat. Lalu kelemahan dari alat kami adalah pesawat kertas ini belum mampu terbang lebih lama
serta bahan yang terbuat dari kertas membuat alat kami tidak dapat terkena air. Saran pengembangan. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya lebih kreatif dalam menentukan variabel bebas dalam penelitian, dan juga diharapkan kepada para peneliti selanjutnya agar dapat membuat alat penjaga pesawat terbang sederhana yang memiliki kemampuan terbang lebih lama dan tahan terhadap air. Sekian dari kelompok saya, terima kasih.